Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Shalom. Om Swastiastu. Salam budaya. Salam. Salam NKRI. Salam. Salam kebajikan. Salam. Salam Pancasila. Salam. Sekian. Oke. Jadi hari ini saya akan mewawancara owner dari Dance Store Garage. Kebetulan dia ini teman saya dari SD. Terus kita disatukan lagi di Universitas Kristen Maranatha ini. Oke, langsung aja kita tanya-tanya seputar bisnisnya Bang Daniel. Gaskeun lah. Jadi kalau boleh tahu nih profil usahanya gimana sih awalnya bisa tercipta? Sebenarnya kan saya tuh lebih suka modifikasi motor ya. Oh iya, Jadi ya. jadi waktu itu sempat lah waktu awal-awal SMA berawal main motor, terus kemudian kerja lah di bengkel orang. Ya. Habis di bengkel orang ternyata banyak nih modifikasi terbaru lah di motor-motor yang sekarang lah istilahnya ceper. Ya. Nah, Bikin ganteng di motor. Oke. Nah, habis itu saya kepikiran lah bikin sebuah produk. Kemudian dari produk itu dikembangkan, nyoba dulu ke motor saya, ke motor teman-teman yang katanya oke, coba pasarin ke Shopee, ke TikTok, dan akhirnya ya meluas lah. Kalau untuk ya tahun berdirinya ya itu dari 2024. Oh iya, baru-baru ya berarti. Baru-baru, perintis bukan pewaris. Siap. Oke. Kalau boleh tahu nih, jenis produk yang disediakan apa aja sih di Dance Store Garage ini? Sebenarnya kalau di ini ya, kalau kita jualannya tuh mounting, kalau istilah bahasa modifikasi itu memanjangkan arem motor. Jadi istilahnya kayak motor tuh lebih mundur, lebih ceper juga ya. Dengan tren-tren yang sekarang istilah downsize. Anjay, ganteng. Oke. Terus untuk pertanyaan selanjutnya nih, kalau boleh tahu modal awalnya tuh sebenarnya berapa sih, sama sumber modalnya deh? Oke, sebenarnya kan aku kerja di bengkel waktu pas SMA teh hampir 1,5 tahun lah. Dengan satu setengah tahun itu tuh udah dapat hampir kisaran 2 digit lah guys. 2 digit. Paling minimal ya 10 juta lah ya kita obrolin ya. Tadi 2 digit. 2 digit 10 juta cowok. Jangan disebut dong. Oke, jadi modal awalnya kira-kira berapa tuh? 10 juta. 10 juta itu. Nah, dengan 10 juta itu aku awalnya cuma bikin besi-besi doang ya. Dari besi-besi itu tuh kurang lah, itu juga dari beli besi doang, belum ngelas, belum beli mesin yang lain. Nah, awalnya ya cuma numpang ke vendor lah istilahnya. Kalau vendor tuh jadi sistem bagi hasil, dapat berapa nanti dibagi 2 gitu. Iya. Terus sabar. Terus kalau boleh tahu nih, omset per bulannya berapa sih? Aduh, malu deh. Nggak usah malu-malu. Kita di matkul akuntansi ini diajarkan untuk terbuka. Jadi nggak apa ngomong aja. Nah, itu erop numbers. Boleh. Jadi kalau untuk omset sebulan plus minus ya, itu hampir 25 sampai 35, gimana ramenya sih. Oke. Terus aku mau tahu dong, kalau pencatatan keuangannya ini tuh masih manual kan, dicatat sendiri pakai pulpen, kertas, atau udah digital gitu di komputer? Kalau aku udah by sistem semua ya, by data. Jadi kalau ini udah ada Excelnya sendiri, jadi kalau pengeluaran langsung ketik aja, nanti udah keluar sih data-datanya. Paham. Terus target pasar utamanya ini kemana sih? Puji Tuhannya ya, from Indonesia to Asia. Anjay. Berarti udah lumayan gede ya? Puji Tuhan. Bagus. Terus aku mau tahu kalau media pemasarannya biasa di mana sih di? Kalau aku kan biasanya dari awalnya ya dari mulut ke mulut, terus emang basicnya itu kan aku ada TikTok lah ya. Iya, TikTok. Ya belum rame, cuma cukup. Siap, belum rame ya? Belum rame tapi cukup. Oke. Nah, dari TikTok itu kita coba pemasarin dengan gaya anak-anak gaul lah. Biasa anak muda gaul lah, pakai mounting gaul lah istilahnya mah. Kita pakai target pasarnya buat ke anak-anak muda lah, dari umur remaja lah ke kalangan tua, masih masuk lah harusnya konten itu.
Terus aku mau nanya, kalau penjualannya itu lebih banyak di offline atau di online sih? Sebenarnya kalau banyak ya range-nya lebih banyak di online. Oh, Ya rata-rata ya sehari itu keluar lah 20 sampai 35 paket. iya. Terus ada nggak sih kendala dalam pemasarannya itu yang di TikTok itu? Ya kendalanya mungkin ya kalau gak rajin posting kan ada yang namanya sepi ya. Oh iya, sepi. Itu satu, terus kadang suka ada yang namanya pelanggaran. Belum lagi kita kan pakai biaya iklan gitu-gitu. Nah, Biaya itu kan iklan. harus dipikirkan lagi lah buat keluar ya biaya operasionalnya ya. Iya. Oke. Terus yang terakhir nih, rencana usaha kedepannya tuh mau gimana sih atau mau apa kedepannya? Udah kepikiran belum? Yang pasti sih nggak cuma ngestak di modifikasi motor yang sekarang doang ya. Iya. Ini sekarang lagi kepikiran buat yang supermoto, buat yang motor sport gitu-gitu. Mau diusahain lah apa yang lagi ngetrennya, diusahain, dicoba semua. Mengikuti trennya. Mengikuti tren. Oke. Jadi ya Hati-hati sayang. Oke, jadi segitu dulu wawancara Bang Daniel hari ini. Sekian, terima kasih teman-teman.